Oke, ketemu lagi bersama saya Miftah. Jadi untuk video kali ini kita mau belajar tentang Angular Service dan Angular Route. Oke, kita mulai. Kita mulai dari yang pertama dulu, Angular Service. Jadi nah, permasalahan klasik di Angular ini adalah bisa dibaca di sini ya. Ini jadi masalah interbindingnya. Jadi kalau misalkan kalian punya variabel di dalam sebuah komponen, misalkan di komponen cucunya ini, nah agar bisa diakses itu kalian harus memindahkan komponen variabel properti, variabel objek yang ada di, misalkan di dalam level 2 ini ya, ini kan ada sebuah bagan, jadi ini ada kakeknya, ini anaknya, terus ini cucunya. Nah misalkan kalian ada variabel objek di bapaknya di sini, bapak ini ya, kedua. Nah kalian kan variabelnya kan harus dipindahin dulu ke sini, kayak yang materi kemarin itu kan ada product phone. Nah itu kalian pindah di root, kemudian kalian bikin input outputnya. Nah ya kalau levelnya cuman bapak lah, kalau ada cucunya, nah kalau cucu ini punya anak lagi, nanti kan kerepotan masalah bindingnya seperti itu. Nah ini solusinya adalah si Angular Service ini, karena keterbatasan interkomponennya tadi. Nah untuk skalanya web, misalkan kalian bikin sebuah project website besar, nah maka itu tidak efisien jika semua data di-pull ke dalam root komponennya. Oke, nah si Angular Service ini juga bertujuan untuk men-share informasi ke dalam kelas komponennya. Jadi ada sebuah kelas baru, file baru yang namanya service ini. Nah service ini nanti, objek service ini nanti itu dapat diakses dari komponen manapun, nggak hanya root, tapi bisa juga diakses dari bapak dan cucunya, seperti itu. Nah ini konsepnya itu adalah singleton class. Jadi sebuah kelas itu yang objeknya cuma satu ya. Oke, nah service ini, Angular Service ini termasuk singleton class. Nah karena dirinya diciptakan sekali saja pada waktu inisialisasi app, nah kemudian komponen-komponen lainnya itu pasti menunjuk ke dirinya, pasti menunjuk ke si service. Oke, seperti itu konsepnya. Nah sekarang kita tutorialnya. Nah ini tutorialnya kita langsung ke Visual Studio saja. Jadi saya pakai editornya itu Visual Studio Code. Oke, silakan kalian buka project kalian. Oh ya, project kalian ini silakan di backup dulu. Untuk bagi yang sudah melakukan di pertemuan week sebelumnya, itu silakan kalian kopikan backup ke tempat yang aman dulu. Jadi kita mau obrak-abrik, bukan obrak-abrik sih, motif. Oke. Nah jadi di sini kan yang kemarin itu ada product form sama tanggal hari ini. Sekarang kita mau menambahkan sebuah produk service. Caranya gimana? Caranya itu kalian ketik di sini Ionic generate service, terus namanya, misalkan namanya produk. Ini butuh koneksi internet ya. Nah ini generate service, ada tempatnya itu di sini di root ya, di app ini ya, folder app ini di bawah sendiri. Jadi ada product service.ts sama product service spec.ts. Ini spec ini nggak usah, sementara di skip aja. Tadi sekarang kita belajar di product service ts nya ini. Oke, kemudian kita pasang, kita lihat dulu di service ts. Nah ini ada injectable. Jadi injectable ini adalah sebuah dekorator ya, dekorator baru. Jadi si injectable ini itu fungsinya untuk dapat diakses oleh komponen lain. Jadi komponen-komponen lain itu dapat memanggilnya via konstruktor serta mengakses properti metode dari kelasnya, seperti itu ya. Jadi
bisa diakses dari komponen manapun. Nah, terus kemudian yang kemarin ada di app komponen.ts ini ya, itu ada products phone ini. Nah, itu kalian cut ini ya, terus kalian pindahin di product service ts ini di atas ini ya. Ups, nggak ada. Nah, ini kayak gini. Nah, oke ya. Terus jangan lupa kalian importkan kelasnya dulu. Ini kan pasti error kalau di Visual Studio. Nah, cannot find name product model. Jadi kita importkan product model ini ya, form product model. Nah, ini oke, nggak error kan? Oke, nah jadi kita mau mengisikan si product phone ini biar dapat diakses oleh komponen lain. Nah, karena product phone-nya ini sudah kita pindahkan di service, maka properti-properti tag-tag yang berhubungan dengan product phone harus dicopot dulu. Jadi kemarin tuh kita sudah bikin di app komponen HTML ini. Nah, di sini kan ada product phone, kita hapus dulu. Oke. Nah, kemudian di product edit ini kan juga ada. Jadi di product form bukan di product form, jadi di app sama, di app komponen ini. Gitu kita matikan dulu di. Nah, ini kan jadi error dia, does not exist. Tadi kan di atasnya sini. Oke, jadi sekarang kita komen dulu. Nah, oke, kemudian di app modulnya sini, di app.modul sekarang ya, app.modul.ts ini, kalian importkan si service-nya. Dari import product service, kita bikin dulu product service, terus from product service ini ya. Oke, warnanya beda karena belum dipakai. Nah, kemudian kita dipakainya di provider, jadi kita atas ini aja, product service. Nah, jadi tipenya kan service, jadi service ini dipakai di dalam sebuah provider seperti itu. Oke. Nah, terus cara mengakses si service yang sudah kita bikin ini caranya gimana? Nah, yang pertama itu di produk, kita ke produk komponen TS ya. Jadi kita mau mengedit list dari produk. Nah, list ini ya, list ini kan dia kan dari produk komponen. Nah, kita edit dulu di produk komponen ini ya. Oke, kemudian kita import di sini, import product service sama ya, from product service ini ya. Nah, oke, terus kemudian kita bikin si produk ini itu dengan ini, kita komen dulu, kita bikin products ini ya, sama dengan kita bikin array kosongan. Nah, ini kan yang kemarin ya, yang kemarin. Terus kemudian pada konstruktornya sini, konstruktor, nah ini ya, sorry, di bawah ini kita masukkan parameter dari service-nya yang sudah kita import, product service ini, public ps product service. Nah, product service ini kan dari sini, tipenya PS. Oke. Nah, kemudian si on init ini kita berikan akses di sini. Ini kalau misalkan kita nyalakan, kenapa?
Nah ini kan nanti ada error double ya, jadi kita coba dulu ya, kita coba eksperimen ini di komen. Nah terus di dalam fungsi on initnya ini, pembukaan ini, nanti kita juga harus mengakses si produknya, jadi mengisikan sih lebih tepatnya products dengan this.ps dari produk service-nya. Nah ini langsung ada ya, hebat ya. Kalau di Visual Studio Code sih enak, dia langsung ada ini. Nah, jadi dia mengakses kayak import ya, mengakses di produk service ini. Produk service kan produk atau service. Nah di dalam produk service ini dia kan ada product phone. Oke. Nah jadi bisa diakses dari si produk komponen.ts, mengambil variabel atau objek product phone yang ada di produk service. Kalau kecepatan bisa di pause atau dibalikkan ya, di menit keberapa gitu. Jadi kan enak kalau misalkan via video kayak ini kan, kalau kalian ketinggalan merasa kecepatan silakan diulang kembali. Oke. Nah jadi produk service-nya ini tadi kan sudah di set sebagai provider. Oke, nah sudah saya jelaskan tadi, PS ini ada lokal variabel, jadi ini nanti bisa diakses melalui on init. Oke, lanjut. Oke, nah terus kita cek hasilnya apa. Kita di sini serve, pasti nggak ada bedanya sih. Jadi sekarang kita sudah berhasil memindahkan dari app komponen TS ini tadi, product phone ini, ke dalam sebuah service. Nih ya. Nah nggak ada bedanya sih. Oke. Cuman bedanya sekarang kita sudah mempraktekkan pemindahan dari root, ini root ke service baru. Itu ya. Terus kita balik ke PowerPoint-nya. Nah sekarang kita ke Angular root. Nah di root ini biasanya kan project yang kita bikin itu gak memanfaatkan navigasi halaman, misalkan menggunakan tag ahref. Jadi kalau yang sekarang itu kan kita cuma mengakses di index.html nya aja. Nah itu tidak jadi masalah juga. Misalkan kita mau bikin sebuah halaman baru atau pindah halaman, atau kita sebagai klien itu membookmark halaman, nah itu kan bingung seperti itu. Nah jadi misalkan ini ya gampangannya itu, jadi contoh di URL misalkan ada /produk, nah itu dia akan meload halaman produk. Kalau misalkan ada /produk 1 iPhone, maka load produk iPhone dengan ID 1, misalkan kontak about. Nah ini tergantung pada /kontak /about, ini tergantung pada komponennya. Jadi misalnya kita sudah bikin produk komponen, produk form komponen, tanggal hari ini, nah itu bisa diakses dari /. Tapi kita belum membuat sebuah route-nya. Nah, maka dari itu kita mau bikin sebuah route-nya. Nah jadi semua route itu disimpan di dalam sebuah variabel. Pet root-nya itu di dalam app.module.ts ini nanti akan disimpan di situ. Oke, jadi halaman itu nanti itu akan di-load secara asinkronus ke dalam sebuah kontainer. Ada yang sudah tahu asynchronously itu seperti apa? Nah, asinkronus itu seperti metodenya Ajax ya. Ajax itu ya. Jadi kita tanpa mereload halaman browser, kita seolah-olah itu cuman ada satu page, padahal itu sebenarnya itu sudah ganti halaman. Jadi kayak Ajax itu ya, jadi tanpa mereload halaman si websitenya itu. Nah ini nanti kita pakai directive baru, pakai router outlet ini ya, kita pakai tag baru. Nah ini konsepnya seperti SPA ya. SPA itu ada yang tahu? Nah singkatan SPA itu adalah Single Page Application. Jadi seolah-olah itu
cuman ada satu halaman, single page, padahal itu banyak halaman. Jadi seolah-olah kita satu halaman, seperti itu ya gampangnya. Jadi kita tanpa mereload browser, mereload halaman. Misalkan jika menu satu diklik, maka yang ganti itu adalah menu di kontainernya ini, kontainer router outlet ini, tanpa merefresh kayak Ajax itu loh. Oke. Nah, terus kemudian kita masuk ke tutorialnya. Nah, jadi kalian buka app komponen.html, terus ubah isinya menjadi ini, terus isi ion menunya seperti ini. Oke, nah ini kita kopikan saja. Oke, kita kopikan ini ke dalam Visual Studio Code kalian, ke dalam editor kalian. Nah, ini app.component ya. Ini kalian copy paste di sini. Di HTML-nya. Di mana tadi? Nah, ini. Itu sementara kita obrak-abrik dulu. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, jadi ini nanti kita isi di halaman selanjutnya. Terus kita pastekan yang tadi, pas copy paste. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ion header, ada ketambahan ion header, air content ini ya. Di ion header ini ada menu, di konten ini ada product list, new product, sama juga COVID misalkan. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, nanti seperti ini. Kalau kita klik, kita bikin sebuah menu bar samping ya. Caranya itu seperti tadi. Oke, nah ini nanti kita mau bikin, kalau misalkan diklik ini nanti kontainernya ganti, kalau klik ini kontainernya ganti, seperti itu ya. Oke, kemudian kita mau menginsertkan sebuah rute. Jadi sekarang kita sudah bikin ini ya, tiga rute, tapi kan kita belum kita set path-nya. Jadi kita setnya di mana? Di add component.ts. Nah, jadi kita bikin sebuah import baru di component.ts ini, bukan di komponen sih, di model, di modul ya. Kita bikin sebuah port baru, kita import rutenya, router, terus sama router modulnya, router modul ini ya, from Angular router. Nah, ini. Nah, jadi ini fungsinya yang router ini adalah dia akan membuat sebuah path-nya. Nah, jadi ini bisa dilihat di deskripsinya ya. Jadi a service that provides navigation. Nah, ini. Oke. Jadi dia fungsinya untuk menyimpan semua path-nya nanti disimpan dari dalam router ini. Terus yang router modelnya ini adalah dia routes. Bukan router ya. Routes. Ini ya, routes sama router modul. Ingat ya, pakai S ya. Oke. Dan router modulnya untuk melutnya bersifat SPA tadi ya, single page application tadi. Jadi nggak perlu melut halaman baru, nggak perlu mereload, seperti itu ya. Sama seperti Ajax ya. Oke, terus kita bikin konstantanya. Jadi silakan kalian lihat di PowerPoint. Jadi saya langsung praktekkan saja. Jadi kita bikin konstantanya approach, ini bebas ya, approach namanya, terus roots. Oke, kemudian ini. Nah, kita bikin yang path-nya, alamatnya, linknya. Jadi path produk ini akan mengacu pada komponen produk. Nah, ini komponen.
Oke, terus yang kedua kita mau bikin padnya, new product, komponennya, product from komponen, komponen. Nah, kalau kemarin yang kalian ngerjain yang COVID itu silakan bikin yang COVID-nya juga pad seperti yang ada di PowerPoint ya. Sementara kita bikin yang dua dulu. Nah, terus kemudian setelah kita bikin rootnya ini, kita masukkan ke dalam importnya agar bisa dipakai. Jadi konstantanya namanya adalah, nah ini kan belum dipakai nih, router modul ini dot for root. Nah, ini parameternya variabel yang konstanta yang sudah kita bikin, add roots. Oke, nah ini kita sudah sukses menambahkan pad. Kemudian kita tambahkan di linknya, URL-nya, berarti di app component.html ini ya. Ini terus produknya misalkan ini kita tulis router root link sama dengan produk gitu ya. Nah, terus di labelnya router link sama dengan pakai slash ya, ini kurang, pakai slash new product. COVID-nya ini kalau kalian sudah bikin, jadi nanti halamannya hasilnya seperti ini. Jadi kalau kalian klik di menu sebelah kiri ini, nah akan tampil product list, new product sama juga COVID. Nah, kalau misalkan kita klik product list, pasti kan akan mengacu ini, linknya ini akan ganti menjadi slash product. Nah, ini slash product dan halaman yang akan tampil adalah si product listnya. Ini tanpa mereload ya. Oke. Nah, new product, kalau new product diklik maka akan from. Nah, coba kalau reload itu kan seperti ini. Nah, ada ininya ya, iconnya. Oke, seperti itu ya. Nah, seperti ini tadi kan reload. Oke. Oke, kita sudah sukses bikin sebuah service. Terus sekarang kita bahas masalah passing parameter. Nah, jadi di sini ada sebuah form baru. Nah, itu misalkan kita bikin komponen baru yaitu product detail yang nantinya akan diakses lewat URL, misalkan product detail /1, product detail /2 dan seterusnya. Nah, angka 1, 2 dan seterusnya ini adalah nanti berupa parameter atau variabel, misalkan ID dari sebuah produk. Nah, nanti si product detail ini akan mengambil ID-nya tersebut untuk meload data sesuai ID tersebut. Nah, caranya Pak, caranya itu pada setting page. Nah, barusan kita sudah mempraktekkan ID ini ya. Kita sudah mempraktekkan membuat roots sebelum ke ID ini. Nah, kemudian kita tambahkan sebuah komponen baru yang namanya product detail komponen dengan page-nya, dengan URL-nya product detail slash bagi ini ya, .2 ID. Nah, ID yang ini nanti itu akan ditampung ke dalam ID ini. Oke. Nah, terus caranya agar bisa dibaca bahwa ini adalah sebuah ID. Nah, itu nanti akan ditambahkan sebuah activated router di komponen product detail baru ya. Terus nanti parameternya ini akan dapat diakses melalui metode snapshot.params_id seperti itu. Oke, jadi kita praktekkan saja. Nah, kita akan membuat komponen baru product detail yang akan dipanggil dari komponen produk. Oke. Daftar produk tadi ya, list produk ini ya. Nanti kita akan berikan parameter berupa ID dari produk tersebut. Oke, nah sebelumnya agar terdapat perbedaan isi daftar produk dengan detail produk, perlu ditambahkan field baru yaitu deskripsi untuk menyimpan deskripsi dari produk. Nah, jadi kita tambahkan, kita langsung praktek saja. Oke, silakan buka produk modelnya ya. Produk model ini
Nah, terus kemudian kalian tambahkan. Oke, kalian tambahkan di kelasnya ini itu sebuah deskripsi string gini ya. Oke. Seperti itu. Ini sementara. Nah, seperti ini ya. Oke. Terus kita tambahkan juga di sini di string, tambahkan di .txt sama dengan deskripsi seperti biasa ya. Oke. Ini kenapa kok error? Nah, karena memang yang lainnya itu belum di set 5 ya. Jadi yang berhubungan dengan ini tuh 4, makanya itu error. Nah, kita ganti. Oke, jadi yang berhubungan dengan ini apa? Nah, dicek di app komponen ini ya. Kan di service ya. Di service ini. Nah, ini kan 4, kita tambahkan deskripsinya sekarang. Misalkan ini Realme adalah gini ya. Adalah. Nah, ini kan menjadi 5 parameter. Samsung adalah, Redmi adalah, iPhone adalah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini 1 2 3 4 5 5. Nah, ini masih ada error. Tadi product form component.ts kita cek. Karena udah nggak ada yang mereverse ya. Product form. Jadi kalian bisa lihat di kalau Visual Studio kalau error, jadi silakan product form ya. Nah, ini harus kita tambahkan. Jadi di sini product txt string sama dengan ini ya. Oke, terus kemudian ini this dot product txt compiling. Nah, compile sukses. Oke, jadi gitu ya. Oke, kemudian kita bikin sekarang kita meng-create komponen baru. Jadi Ctrl C dulu di terminalnya, terus kita ketik ionic generate komponen product detail. Gini ya. Oke. Terus, nah, setelah selesai, apa yang kita lakukan? Kita harus mendaftarkan dulu di app.component sini ya. Di app modul. Nah, terus kalian tambahkan di sini, misalkan biar beda ya. Jadi import product detail kecil aja, komponen from product detail komponen ya. Oke, setelah sudah kalian add di dalam declaration di product detail komponen. Oke ya, sudah selesai. Terus sekarang kita mau menambahkan variabel di product detail komponen.ts ini ya. Ini kita inisialisasikan dulu, misalkan name sama ya, name string, jangan lupa inisialnya, terus price number sama dengan 0, URL string sama dengan gini,
tst string sama dengan gini juga. Oke, seperti itu. Terus sekarang kita tambahkan view-nya, view product detailnya, product detail view. Terus silakan kalian copy paste yang ada di PowerPoint ya, PowerPoint halaman 43. Jadi ini dari PowerPoint halaman 43, asset image. Di sini ada src-nya, URL, name, price, deskripsi. Nah, ini dari si product detail. Oke ya. Kemudian nah, setelah itu kita mau menampilkan detail ini berdasarkan ID-nya. Jadi tadi kita sudah bikin rutenya di sini. Nah, ini ya. Kita tambahkan sekarang lagi pet detail misalkan. Terus di sini jangan lupa ada parameternya ID ini ya. Terus komponennya apa? Komponennya product detail komponen. Ini. Oke, nah kemudian untuk bisa mengakses parameternya ini, passing parameternya bisa diambil di product detail. Tadi di teori sudah saya jelaskan bahwa harus menambah activated root-nya kan, activated root-nya. Jadi kita balik ke product detail komponen. Ini ya. Jadi kita tambahkan import activated, enggak ada ya, activated root-nya, terus from angular router. Nah, ini ya, router. Oke, terus lagi import lagi. Sekarang import yang service-nya ya. Jadi kita bisa mengakses products phone-nya dari service. Product service from product service. Oke, terus sekali lagi yang produknya ini, jadi kita perlu mengimpor 3 tambahan baru. Ini produk model ya, produk modelnya from produk model ini. Nah, sudah tahu kan arti titik-titik ini apa? Arti titik-titik ini mengakses satu tingkat dari file komponen ini. Jadi file product detail komponen kan di sini. Berarti kalau titik-titik satu tingkat berarti dia ada di add app ini, terus dicari produk detailnya, product.module ini ya. Jadi product.module seperti itu ya. Oke, product.service, product.model kayak gitu ya. Oke, terus kemudian nah kita tambahkan di konstruktornya ini sama kayak tadi ya, service di app public ps products, persis yang di app sini ya. Di mana tadi app komponen ini ya. Oke, kita tambahkan saja. Terus di sini public ps, terus public root activated root. Oke, nah di sini terus kita tambahkan, cukup gini aja konstruktornya. Terus kita tambahkan di hangout init-nya. Oke, kemudian kita var id number sama dengan kita isikan parameternya. Jadi lewat this.root.snapshot. Oke ya, snapshot.params id-nya apa, seperti itu. Terus kita tambahkan variabel pm-nya. Tipenya produk model ya, di sini produk model sama dengan this. Dari produk model ini kan terdapat di product service. Tadi this.ps dos product phone
dengan ID yang ini. ID ini adalah var dari ID ini ya. Jadi kita mengambil ID ini, kemudian kita masukkan ke sini. Terus kita implementasikan. Jadi this.name sama dengan pm.name, this.price sama dengan pm.price, this.url sama dengan pm.url, this.description sama dengan pm.description. Nah, seperti ini. Jadi kita menginputkan variabel lokal ini dengan variabel product service. Product service ini yang mempunyai array product phone ke ID sekian, seperti itu ya penjelasannya. Terus kita tes dulu di compile ini sudah sukses. Kita tes ya. Jadi kan kita sudah bikin baru path baru, roots baru, detail. Nah, kemudian kita coba pakai ID yang pertama. Nah, jadi ID yang pertama ini adalah Obo A1. Jadi kita sudah sukses memparsing satu ini menjadi ID ini ya, satu ini menjadi ID si. Nah, ini ID ini, detail ID ini. Oke, passing menjadi ID. Kemudian ID ini diambil oleh produk detail komponen TS ini melalui var ID ini. Kemudian ID ini dimasukkan ke produk model product phone yang memiliki indeks ke 1. Misalkan kalau ganti 2 ini dia Samsung, kalau ketiga misalkan dia Redmi Note, seperti itu ya. Terus kita menambahkan sebuah klik ya, action kliknya. Jadi action kliknya itu terdapat di dalam produk. Jadi kalian buka sekarang produk komponen.html, Nah, di sini kalian bikin sebuah inputan atau sebuah action klik ya. Jadi untuk kita diarahkan ke dalam detailnya. Jadi misalkan saya bikin di sini ion labelnya ya. Jadi label seperti kita mau menambahkan ahref itu ya. Oke. Colornya misalkan primary, terus nah di sini router linknya di sini ya, tetap ya linknya detail, jangan lupa slashnya. Terus kita kurungnya ada 2, ini adalah i. Oke. Terus kita tutup detail biar rapi. Misalkan saya kasih P ini ya, P. Oke, nah seperti ini. Terus kalau kita klik detail ini, terus kita menuju ke produk. Tadi kan editnya kita kan di produk komponen.html. Kita klik, terus di sini ada detail. Mari kita tes. Nah, ini Realme 5. Coba kita yang lain, Samsung ini. Nah, oke, kita sudah sukses menambahkan satu buah form generate detail dengan ID 2. Oke, sekarang ada latihan atau tugas yang harus dikumpulkan. Jadi sekarang kita mau membuat daftar detail untuk film. Nah, silakan generate komponen baru. 2 komponen baru, yaitu film dan film detail. Nah, artinya kalian juga harus menambahkan model dan service untuk datanya. Oke, buatlah seperti behavior pada produk dan produk detail yang barusan kita praktekkan. Akan tetapi data-data filmnya itu ada. Dengan data-data film ini seperti judul film, pemain, poster film seperti URL di produk, dan sinopsisnya seperti deskripsi. Cuman beda nama aja. Terus siapkan menu film untuk melihat daftar film yang jika diklik detail muncul detail film yang ada di sinopsisnya. Jadi sama ya. Jadi sama seperti produk, ada list produknya, terus jika diklik akan muncul detailnya dari film tersebut. Oke. Terus kalian zip folder src Anda dan upload di ULS.
Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan menuju ke dosing masing-masing.